kita semua belajar bersama, belajar mengenai agama Islam, mengenal Tuhan kita yang maha mulia, menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Hey, bacalah Al-Quran dengan hati yang ikhlas. Sungguh indah isi dari ayat-ayatnya, mendidik jiwa dan juga mengikis dosa. Dan apabila kita khusyuk membacanya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oh iya, kenalin, aku Fatimah dan ini saudaraku Zahra. Halo semuanya, salam kenal. Sekarang kita mau ngapain Kak Fatimah? Ngapain ya? Gimana kalau kita nonton film aja yuk? Wah, kayaknya seru nih. Yuk kita nonton teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Belajar Edu Odi. Nama aku Odi. Aku beruang yang sangat suka belajar. Karena dengan belajar, aku bisa mengetahui banyak hal. Sebelum itu, aku juga selalu berdoa sebelum belajar teman-teman. Maka dari itu, yuk ikutin aku untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman semua, tentu kita sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh umat manusia. Namun, di balik kepribadiannya yang mulia dan budi pekertinya yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW juga menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam menyebarkan dakwah Islam. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui dan mengingat betapa besar ketabahan dan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi semua cobaan tersebut. Jadi, jangan sampai terlewatkan video yang sangat seru ini ya. Siapkan diri kalian untuk melihat dan mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi semua cobaan dan tantangan dalam menyebarkan dakwah Islam. Yuk kita mulai animasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Anak ibu, lagi baca Al-Quran ya? Iya ibu, adik lagi baca Al-Quran. Wah, adik baca surat apa? Adik lagi baca surat Al-Lahab, Bu. Oh, surat Al-Lahab. Adik tahu gak siapa Al-Lahab yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat itu? Udah tahu, Bu. Adik mau dengar ceritanya gak?
Mau. Oke, dengan cerita ibu ya. Baik, Ibu. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datanglah Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan istrinya. Bahkan balasan dari kekejaman mereka Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab, yang mana dalam surat tersebut Allah menceritakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun terus dijahati, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dalam menjalankan dakwahnya. Bahkan bukan hanya tabah dari kekejaman Abu Lahab, tetapi juga tabah dari ancaman para penguasa Mekah lainnya dan kaum kafir yang juga tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari menyebarkan kebohongan tentang Nabi, melempari Nabi dengan kotoran binatang saat sholat, hingga memboikot bahkan mengucilkan keluarga Bani Hashim dan para pengikut Nabi. Akibatnya, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi umat Islam pada waktu itu. Isi pemboikotan itu adalah kaum kafir Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam tidak asingkan di bagian utara kota Mekah dan yang dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan dan tidak mau menyerahkan Rasulullah walaupun mereka menderita. Akhirnya, tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Oh, seperti itu ya, Bu, kisah Abu Lahab yang keji itu. Adik gak mau kayak Abu Lahab. Iya, Dik. Setelah Ibu ceritakan cerita tadi, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya ya. Iya, siap Ibu. Ternyata ketabahan Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa sekali ya. Saat berdakwah, kalau begitu adik akan mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam semangat. Oke, bagus sekali adik. Semangat terus ya. Iya Ibu. Wah, Masya Allah sekali ya ketabahan Nabi Muhammad. Semoga kita selaku umatnya mampu mendapat syafaat hingga akhir hayat nanti. Oh iya teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya ya, karena Fatimah dan Zahra akan selalu menemani kalian untuk belajar sambil bermain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.